tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Akhir Februari lalu, mereka ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Mimpinya satu, calon jamaah umroh dari berbagai travel atau biro perjalanan ini berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh atau haji kecil. Tapi karena kerajaan Arab Saudi menyetop sementara umroh, mereka hanya pasrah. Niat berkunjung ke Mekah dan Madinah harus ditunda atau dijadwal ulang. Kengerian atas menyebarnya virus corona baru atau COVID-19 tergambar data berikut. Hingga 4 Maret, virus ini telah menyebar ke 82 negara dengan jumlah korban meninggal lebih dari 3.100 orang. Saat kerajaan Arab Saudi mengumumkan keputusan mereka, tidak ada debat panjang. Semua sadar, kesehatan dan keselamatan jiwa lebih utama dan pokok di atas apapun. Mungkin di permukaan, travel atau biro perjalanan umroh tampak ikhlas-ikhlas saja. Tapi penghentian sementara umroh ini sebenarnya bikin mereka menjerit. Di hari penutupan pintu masuk ke Arab Saudi misalnya, lebih dari 4.000 calon jemaah umroh dari Indonesia gagal berangkat. Itu belum seberapa, coba hitung sepanjang Maret. Travel umroh dan haji Armina Reka Perdana merupakan salah satu yang terimbas kebijakan ini. Hingga 15 Maret, seharusnya travel ini memberangkatkan 2.500-an calon jemaah umroh. Dari tanggal 29 Februari sampai 15 Maret itu kurang lebih ada 2.520 jemaah yang harus kita pending gitu ya. Untuk yang 2.500 ini kita akan coba cari slot secepat mungkin. Di travel ini, harga paket dibanderol mulai dari 26 juta rupiah per orang. Artinya, Armina Reka berpotensi kehilangan pemasukan senilai 65 miliar rupiah pada bulan Maret. Sebanyak 60% biaya umroh tersedot untuk biaya pesawat dan persiapan keberangkatan. Dan sisanya adalah untuk biaya hotel dan akomodasi selama di Mekah, Arab Saudi. Komponen biaya pesawat itu menjelaskan ambiarnya bisnis penerbangan yang dipukul oleh keputusan Saudi dan meluasnya penyebaran COVID-19. Sebagian calon jemaah yang akan berangkat telah mengantongi visa umroh yang berlaku selama 2 pekan. Dalam pembuatan visa, setiap orang dibebani biaya 1 juta rupiah. Dari 2.500 mungkin sudah ada sekitar 300 yang sudah mendapatkan visa dan sekitar 1.000-an yang sudah mendapatkan MOFA. Nah, kalau Saudi Arabia dibukanya melewati batas validitas visa mereka kan otomatis Armina harus lakukan apply visa ulang. Nah, mungkin di situ potensi kerugian kita. Travel umroh lainnya, Fazari Wisata, lebih sedikit konsumennya. Rencananya, travel ini akan memberangkatkan 30 calon jemaah umroh 24 Maret mendatang. Malah kemarin ada statement dari Kementerian Agama suruh stop dulu umroh. Nah, kita antisipasi kalau 24 Maret ini nggak jadi, kita akan mungkin di April kalau memang buka. Kalau nggak ya udah berarti setelah haji nanti. Berbeda dengan Armina Reka Perdana, Fazari Wisata belum mengurus visa umroh dan belum memesan tiket pesawat untuk para calon jemaah umrohnya. Travel ini baru membayar uang muka hotel sekitar 14 juta rupiah. Sebelum Arab Saudi menyetop sementara umroh, Fazari Wisata telah terdampak mewabahnya COVID-19. Dalam 2 bulan terakhir, peminat perjalanan umroh seret alias menurun. Di masa normal, Fazari Wisata umumnya memberangkatkan 180 orang untuk melaksanakan umroh. Tapi di bulan Februari kemarin, turun drastis menjadi 45 orang.
Iya, 4 kali kita tiap Selasa berangkat, bisa sebulan 4 kali. Masuk Januari udah menurun 2 kali, sekarang malah sekali kemarin yang bulan Februari. Travel Umroh Patuna senasib dengan Armina Reka Perdana dan Fazari Wisata. Semula ada 600 orang yang dijadwalkan berangkat umroh di bulan Maret via travel yang terletak di Jakarta Pusat ini. Tapi ratusan orang itu kemungkinan gagal berangkat sesuai dengan jadwal. Dari mulai tanggal 27 Februari sampai hari ini tanggal 4 Maret, kita menghitung ada sekitar 17 jemaah yang sudah fix menyatakan ingin menarik uangnya kembali. Itu kurang lebih dari 600 ya, sekitar 2% sampai 5% kita perkirakan. Maksimum kita bisa mampu mengembalikan uang jemaah hanya sampai 10%. Dari yang sudah terdaftar 600 itu sekitar 60 orang. Karena kalau lebih dari itu cash flow kami juga terganggu. Lagi-lagi di masa normal, saban bulan Patuna Travel memberangkatkan 1000-an orang untuk melaksanakan umroh. Harga per paket mulai dari 26 juta rupiah hingga 53 juta rupiah per orang. Jika akhirnya gagal berangkat, kira-kira berapa kerugian yang dipikul Patuna Travel? Terhitung dari awal Maret sampai tanggal 25 Maret keberangkatan ada sekitar 600 jemaah. Hampir 12 miliar kita harus siap mengembalikan uang itu kepada konsumen. Kita coba jadwal ulang. Kita sama-sama bicara kapan jadwal ulang bagi jemaah yang punya waktunya kita sesuaikan. Syam Resviadi yang juga menjabat Ketua Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) ini memperkirakan ada 100.000 calon jemaah umroh yang batal berangkat hingga sebulan ke depan. 100.000 per bulan. Nah, ini semakin panjang waktu yang ditunda sampai tidak kejelasan sekarang ini, akan semakin prospek kerugiannya akan sejauh itu, minimal sebulan 2 triliun tadi. Pada 3 Maret lalu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mengumumkan, pemerintah Arab Saudi akan mengembalikan biaya visa umroh bagi yang terdampak kebijakan mereka. Arab Saudi sudah mengetuk palu dan penyebaran COVID-19 entah kapan bakal diatasi. Tapi pemerintah Indonesia diminta tidak berpangku tangan. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengimbau pemerintah lekas menyusun strategi untuk merespons kebijakan pemerintah Arab Saudi tadi. Ada sharing yang bisa diberikan pemerintah terhadap jamaah, terhadap beban biaya yang kemungkinan akan semakin meningkat apabila mereka akan direncanakan untuk berangkat kembali begitu. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ini hari Rabu 4 Maret sekitar pukul 11. 1 bulanan sejak Kementerian Perhubungan menghentikan sementara penerbangan menuju dan dari Tiongkok. Hari itu sepi. Cuma ada segelintir warga asing yang keluar dari Terminal 3 ini. Selain Terminal 2F, terminal ini menjadi barometer untuk mengukur seberapa banyak penumpang dari mancanegara keluar masuk Jakarta. Tapi sejak virus corona baru atau COVID-19 merebak di Tiongkok, serta penerbangan ke Tiongkok dan sebaliknya di stop sementara, keadaan berubah. Sepanjang Januari hingga Februari lalu, jumlah penumpang di penerbangan internasional tinggal 2 juta orang. Ini turun 9% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Jumlah penerbangan internasional pun turun hampir 7% sehingga menjadi 15.300 penerbangan. Di langkah awal pertama waktu itu kan memang pemerintah kemudian langsung melakukan antisipasi dengan melakukan penutupan penerbangan sementara dari dan ke Cina. Cina ini sendiri kan menduduki peringkat ketiga dari total wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Ya tentunya ini dampak untuk sektor transportasi, khususnya transportasi udara memang cukup terasa. Irfan Setiaputra yang baru 1,5 bulanan mengomandani Garuda Indonesia bertemu kondisi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Sebab Garuda merupakan salah satu maskapai nasional yang melayani rute penerbangan ke sejumlah kota di Tiongkok. Buntut merebaknya COVID-19 dan keputusan Kementerian Perhubungan, Garuda menutup sementara 5 rute penerbangan dari dan menuju Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhou, dan Xi'an. Selain itu,
Garuda Indonesia juga mengurangi jumlah penerbangan ke beberapa negara yang terjangkit COVID-19, yaitu Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan. Jadi yang pertama kali waktu itu Cina, mainland Cina itu ada sekitar 40 penerbangan per minggu. Hong Kong kita pertahankan, tapi nampaknya jalur Hong Kong dan Pasar itu jalur yang sepi akhirnya. Jadi kita tutup Jakarta, Hong Kong dan Pasar, kita tetap buka Jakarta, Hong Kong. Masalah berikutnya adalah Singapura. Dan waktu dia menyatakan oranye, kita tuh sehari ada 10. Kita turunkan ke 5, terakhir kita turunkan menjadi 3 penerbangan per hari. Itu ada impact-nya 7 penerbangan per hari. Kita pikir waktu itu persoalan selanjutnya adalah Korea. Jadi kita monitor terus nih berita Korea. Pasar Garuda Indonesia semakin ambrol tatkala Arab Saudi menutup pintu sementara untuk kedatangan jemaah umroh. Padahal 60% pemasukan Garuda Indonesia berasal dari penerbangan umroh. Nah ini pukulan yang cukup besar lah buat Garuda khususnya. Kenapa? Karena umroh itu kita sehari ada 4 penerbangan. Tahun lalu kita bawa penumpang jamaah umroh itu sekitar 500.000 ke Tanah Suci. Alhasil dalam sebulan terakhir, Garuda Indonesia kehilangan 10.000 penumpang dari penerbangan internasional akibat wabah virus ini. Berapa kerugian yang harus ditanggung Garuda Indonesia? Angka 20-30% sih penurunan penumpangnya. Tapi kita karena kita masih ditopang domestik yang cukup kuat ya. Karena Anda juga mesti ngitung jumlah penumpang yang dekat-dekat lah gitu ya, 70-30-an. Plus minus lah gitu. Kadang-kadang di waktu-waktu tertentu internasional lebih ramai. Untuk menutup kehilangan penumpang tadi, Garuda mencari peluang dengan membuka 7 rute baru untuk penerbangan internasional. Kita melakukan banyak revisit rute-rute kita. Jadi rute-rute yang biasanya penuh, kita ganti pesawat yang kecil menjadi pesawat besar. Jadi kita rencana membuka dari New Delhi, Mumbai, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Brisbane ke Denpasar. Ya kan? Untuk mengantisipasi situasi ini juga kita kemudian mencoba melihat possibility kita mengambil penumpang dari Australia yang ke Eropa. Yang selama ini lebih banyak transitnya di Singapura. Bisa nggak kita buat mereka transit di Jakarta? Setali 3 uang dengan bisnis penerbangan, sektor perhotelan turut terdampak wabah COVID-19. Topotels Hotels and Resorts misalnya. Jaringan bisnis perhotelan ini tersebar di 12 kota di Indonesia. Dari 17 hotel jaringan Topotels, 2 yang paling terdampak beroperasi di Bali dan Batam. Terutama yang di Bali, mayoritas tamu-tamunya memang dari luar negeri, terutama dari China. Begitu pemerintah memberhentikan penerbangan dari China, itu otomatis cukup memberikan dampak yang signifikan. Tingkat hunian yang terisi cuma 20%, dari sebelumnya 80-90%. COVID-19 yang menyebar ke banyak negara termasuk ke negeri kita, membuat pendapatan Topotels diprediksi merosot. Wah, kalau dibicara angka susah ya, tapi kalau kita bicara penurunan target itu bisa sekitar 60% dari target yang seharusnya kita bisa capai. Sementara 15 hotel lain milik Topotels diselamatkan wisatawan domestik. Itu tadi hotel yang berada di destinasi wisata. Bagaimana dengan hotel-hotel yang ada di Jakarta? Obrolan kami sama teman-teman di hotel, teman-teman di travel gitu ya, itu banyak sekali cancellation ya, terutama dari market Cina. Itu bisa 70-80% mereka batal. Nggak hadir gitu. Cancellation lah terjadi gitu. Tim In-Depth mendatangi Wave Hotel LTC Glodok yang ada di kawasan Jakarta Barat. Umumnya, hotel yang berlokasi di daerah pecinan ini menjadi pilihan pelaku bisnis mancanegara. Mayoritas pebisnis tadi berasal dari Tiongkok. Selama ini, 40 hingga 50% tamu tetap Wave Hotel LTC Glodok merupakan warga Tiongkok. Kontan, wabah COVID-19 menyebabkan hotel ini kehilangan 30% pengunjungnya. Kan 30-40%, ya praktis okupansi kita pasti akan drop gitu. Walaupun masih ada beberapa regular market juga yang tetap support. Di Februari kita closing di bawah dari budget, dari anggaran yang memang udah ditetapkan. Nilai kerugian Wave Hotel LTC Glodok pada Februari lalu mencapai 580 juta rupiah.
Nilai ini dihitung dari jumlah kamar kosong selama sebulan. Pastinya sih sangat berdampak ya, karena kita kan regular channel market kita itu support 40-50%. Kami disupport 80 bisa sampai 90 kamar per hari. Berarti kami kehilangan 40-50 kamar per hari. Jadi ya more than 350 million di bulan di bulan Februari. Itu belum kami hitung yang lain-lain. Negeri Zamrud Khatulistiwa. Aduhai, Indonesia punya modal besar untuk mengeruk devisa dari pariwisata. Bali, Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo merupakan contoh barisan top destinasi. Wisatawan domestik hingga mancanegara rata-rata tergoda untuk pelesiran ke sini. Tapi modal besar itu belum dikonversi menjadi devisa yang besar pula. Tahun lalu, target mendatangkan 18 juta kunjungan wisatawan mancanegara meleset. Tahun ini, masalah menganga sejak awal tahun dibuka. Di tahun 2020, bisa-bisa negeri kita ngos-ngosan mengejar devisa dari pariwisata. Sebab meluasnya penyebaran virus corona baru atau COVID-19 mengubah semua rencana yang tertata rapi di atas meja. Dan inilah yang harus dibayar di muka oleh pemerintah. Pertengahan Februari lalu, pemerintah menggelontorkan paket insentif agar bisnis pariwisata tidak nyungsep terdampak COVID-19. Total, pemerintah mengucurkan 10,3 triliun rupiah untuk menyehatkan perekonomian. Tak hanya sektor pariwisata, dana ini juga dianggarkan untuk tambahan dana bantuan sosial. Untuk sektor pariwisata, pemerintah memberikan insentif pembebasan pajak kepada hotel dan restoran yang berada di destinasi wisata unggulan. Insentif ini berlaku selama 6 bulan. Nah, untuk itu pemerintah akan mensubsidi ataupun memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah, itu besarnya sebanyak 3,3 triliun rupiah. Apakah insentif tadi cukup membantu jasa perhotelan seperti Top Hotels yang pendapatannya merosot akibat COVID-19? Mungkin secara jangka pendek ada efeknya, cuma untuk jangka panjang kami tetap kan harus meneruskan usaha. Dan untuk meneruskan usaha itu kami perlu pendapatan. Nah, selama pendapatan itu tidak bisa kami capai, tentu itu semua akan berdampak ke investasi, kemudian kondisi karyawan. Saya rasa dalam hal ini bukan hanya dari pemerintah yang harus melakukan dan mengupayakan dengan insentif dan sebagainya, tapi dari pihak swasta, dari kita sendiri, kita juga harus berupaya melawan kondisi seperti ini. Insentif hanya diberikan ke hotel dan restoran di 10 destinasi wisata. Lalu bagaimana dengan hotel yang berada di luar daerah itu tapi turut terdampak COVID-19? Oke, mungkin Jakarta kan tidak termasuk dalam kota yang sudah diputuskan ya. Tapi kan seharusnya kan mereka juga melihat yang mana sih yang lebih support ke channel marketnya. Jakarta kan juga punya beberapa area memang kuat channel marketnya. Ya mungkin bisa dipertimbangkan gitu Mbak untuk meringankan. Insentif lainnya adalah dengan pemberian diskon harga tiket pesawat 30% mulai 1 Maret lalu. Diskon ini diberikan terbatas, yaitu hanya untuk 25% dari jumlah tempat duduk per pesawat. Dan ingat, ini berlaku untuk penerbangan ke 10 destinasi wisata saja. Seperti apa penerapan kebijakan diskon tiket ini di Garuda Indonesia? Di kita itu dikenakan insentif 45%. Jadi 25% dari tempat duduk kita kasih 45% diskon. Nah ini baru jalan 3 hari. Kesepakatan kita dengan Departemen Perhubungan adalah data-data yang ambil diskon ini nanti klaim ke pemerintah. Tak hanya diskon tiket, Kementerian Perhubungan menyebut ada 2 insentif lain yang diberikan untuk industri penerbangan.
Jadi ini kan terdiri dari 3 ya asalnya insentif itu. Yang pertama memang dari APBN. Ini disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Itu angkanya sekitar 540 miliar dari APBN. Kemudian kita juga dapat diskon aftur dari Pertamina. Itu angkanya sekitar 15% kontribusinya. Sementara sisanya ini dari Angkasa Pura 1, 2 dan jasa navigasi dari PT Airnav. Jadi yaitu kalau bicara soal totalnya itu sekitar 650 miliar. Namun Indef menilai pemberian insentif tadi waktunya tidak tepat. Saya kira belum tentu tepat, karena begini, pertama ini kan schedule low season. Low season tentu saja even dikasih insentif biaya biaya pesawat yang murah, tetapi belum tentu akan menjadi minat orang berliburan. Kedua, tentu saja ini harus diperpanjang sampai paling tidak bulan Juni, Juli pada saat musim liburan, sehingga efek daripada tiket pesawat murah ini bisa dirasakan bagi ekonomi lebih besar. Paket insentif telah diumumkan sebelum ada kasus positif COVID-19 di tanah air. Sepekan berselang, kita terguncang. Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 pasien positif COVID-19 di negeri kita. Alhasil, apa yang telah diumumkan dilipat kembali. Pemberian insentif untuk turis dan influencer ditunda. Yang terakhir ini mendapat sorotan tajam karena dana yang disiapkan untuk influencer mencapai 72 miliar rupiah. Ada baiknya pemerintah mendengar saran Indef berikut ini. Di atas segalanya, buatlah kebijakan yang terpadu, bukan sepotong-sepotong. Stimulus ini pada saat sebelum diputuskan pada saat virus itu belum terjadi. Nah, sekarang sudah terjadi. Tentu kebutuhannya akan jauh lebih besar. Misalnya saja bahwa ini perlu ada subsidi yang besar bagi wilayah-wilayah terdampak, terutama subsidi untuk sektor kesehatan. Saya kira itu penting sehingga ada jaminan dari pemerintah siapapun yang terkena dari virus ini mendapat garansi dari pemerintah. Jadi jumlahnya harus ditingkatkan stimulus ini sehingga bisa lebih punya nilainya. Kalau kecil-kecil dampaknya kecil, makanya harus lebih besar dan lebih tepat sasaran begitu.